Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Riza Ilkoma, NIM 2018 0420 355. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5, yaitu mengenai estimasi parameter. Fungsi estimasi statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu biasanya digunakan untuk kegiatan penelitian. Nah, fungsinya itu seperti apa sih? Nah, sebelumnya kegiatan penelitian itu pada umumnya tidak dilakukan terhadap semua anggota populasi, melainkan lebih banyak ditujukan kepada sampel. Selain untuk tujuan efisiensi, penelitian terhadap seluruh anggota populasi itu kadang-kadang tidak dimungkinkan, misalnya karena jumlah yang terlalu banyak atau tak terhingga. Nah, berdasarkan data-data yang diperoleh dari sampel inilah kemudian dilakukan penggeneralisasian terhadap populasi. Nah, salah satu tugas statistik inferensial adalah membuat kesimpulan, inferensi, estimasi, penaksiran, dan generalisasi kepada populasi berdasarkan hasil investasi dari data-data sampel. Nah, dari sinilah letak pentingnya sampel itu harus representatif. Nah, sampel yang representatif itu seperti apa sih? Yaitu sampel yang mencerminkan keadaan dan atau karakteristik populasi. Nah, jadi sampel itu apa sih? Sampel tidak lain adalah populasi dalam jumlah yang kecil. Nah, untuk memperoleh sampel yang representatif ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus terpenuhi, seperti teknik pengambilan sampel atau teknik sampling dan jumlah anggota sampel. Nah, untuk keperluan membuat inferensi dan estimasi, penarikan anggota sampel harus dilakukan secara acak atau random dan tidak boleh memihak. Nah, dengan teknik random, semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Selain itu, jumlah anggota sampel harus juga memenuhi persyaratan minimal, dan untuk itu diperlukan perlu dipertanggungjawabkan dengan interval kepercayaan. Nah, dari pengertian di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa statistik inferensial itu bertugas atau berfungsi untuk menaksir populasi berdasarkan sampel. Misalnya, yang berupa data-data deskriptif seperti rata-rata hitung, simpangan baku, mode, median, dan lain-lain. Data-data deskriptif yang dihitung dari sampel ini yang disebut sebagai data statistik atau statistik. Nah, sebaliknya, data-data deskriptif yang dihitung dari populasi ini disebut dengan parameter. Nah, jika berhadapan dengan data-data deskriptif, kiranya perlu dibedakan apakah data ini itu termasuk parametrik atau statistik. Misalnya, rata-rata hitung dan simpangan baku parametrik atau populasi itu dituliskan dengan simbol dari huruf Yunani klasik. Sedangkan untuk data statistik atau sampel itu dituliskan dengan simbol X bar dan S. Jadi dalam statistik inferensial kita misalnya akan menaksirkan rata-rata hitung populasi atau parameter dan populasi berdasarkan rata-rata hitung sampel dan S atau simpangan baku yang dimiliki. Keakuratan penaksiran tersebut tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan pengambilan sampel. Pada kenyataannya, bagaimanapun baiknya penyampelan yang dilakukan, kesalahan-kesalahan itu masih saja terjadi, dan karenanya tidak perlu ditutup-tutupi, tetapi justru harus ditunjukkan agar untuk memperlihatkan adanya keterbatasan dalam penggeneralisasian.
Nah, kesalahan ini yang disebut sebagai kesalahan sampel, dan itu akan membawa konsekuensi kepada adanya kesalahan generalisasi. Bagaimanapun juga, rata-rata hitung sampel dan simpangan baku tidak akan pernah sama dengan rata-rata hitung populasi atau parameter dan populasi. Misalnya, dalam 3 kali TPA yang dilakukan diperoleh 3 macam rata-rata hitung yang berbeda. Namun justru karena adanya kesalahan-kesalahan hitung, itulah yang kemudian dilakukan estimasi dengan menoleransi seberapa besar sih tingkatan kesalahan itu. Nah, kesalahan-kesalahan sampling dihitung dari selisih antara rata-rata hitung populasi dengan rata-rata hitung sampel. Jika dituliskan dengan rumus, maka rumusnya adalah kesalahan sampel ke I sama dengan rata-rata hitung populasi atau parameter dikurangi rata-rata hitung sampel ke I. Distribusi statistik. Seperti yang tadi dicontohkan bahwa rata-rata hitung sampel dari TPA dari 3 kelompok sampel yang diambil dari populasi yang sama ternyata menghasilkan 3 buah rata-rata hitung populasi atau parameter yang berbeda. Jika penarikan sampel tersebut dilakukan secara terus-menerus, misalnya sampai 100 kelompok sampel, tentu juga akan menghasilkan rata-rata hitung yang berbeda-beda pula. Demikian kini terdapat 100 buah parameter dari 100 sampel. Rata-rata hitung tersebut dapat pula dibuat menjadi distribusi hal lain yang disebut sebagai distribusi sampling rata-rata hitung, yang merupakan salah satu dari sekian distribusi statistik. Nah, distribusi sampling rata-rata hitung tentunya juga akan mengikuti asumsi distribusi normal, sehingga memiliki karakteristik kurva normal. Rata-rata hitung sampel tentunya tidak berbeda dengan menghitung rata-rata hitung populasi atau parameter. Nah, rumusnya itu rata-rata hitung sampel pertama ditambah rata-rata hitung sampel kedua ditambah rata-rata hitung sampel ketiga sampai dengan rata-rata hitung sampel N dibagi N. Nah, rumus untuk mencari simpangan baku rata-rata hitung, rumusnya itu adalah simpangan baku yang dihitung dari data mentah dibagi jumlah subjek kelompok sampel dikurangi 1. Semakin besar N, maka akan semakin kecil simpangan bakunya. Jika N sama dengan jumlah populasi, maka simpangan baku itu sama dengan 0. Artinya, tidak ada lagi simpangan baku yang merupakan kesalahan sampling karena yang diukur sudah bukan lagi kelompok sampel, melainkan populasi. Dalam sebuah TPA terdapat hasil pengukuran tes potensi akademik mahasiswa baru. Diketahui kan N-nya itu 100, terus X-nya itu 105,57, S-nya itu 7,28. Nah, rumus dari simpangan baku kan simpangan baku yang dihitung dari data mentah dibagi jumlah subjek kelompok sampel dikurangi 1. Jadi 7,286 dibagi akar dari 100 dikurangi 1 sama dengan cos 0,7322705 atau dibulatkan menjadi 0,732. Nah, hasil penghitungan kesalahan sampling atau simpangan baku rata-rata hitung itu kemudian dipergunakan untuk menaksirkan letak angka rata-rata hitung parametrik. Cara penaksiran letak rata-rata hitung parametrik adalah dengan menggunakan interval kepercayaan. Kemudian interval kepercayaan. Interval kepercayaan merupakan rentangan bilangan dari angka dan ke angka tertentu yang di dalamnya diperkirakan terletak kemungkinan bilangan rata-rata hitung parametrik yang berbeda. Penaksiran terhadap nilai rata-rata hitung parametrik itu dilakukan berdasarkan rata-rata hitung sampel
dan simpangan baku rata-rata hitung yang telah diketahui. Nah, nilai rata-rata hitung parametrik itu sendiri letaknya mungkin di atas atau di bawah nilai rata-rata hitung sampel dengan selisih yang tidak diketahui. Letak rata-rata hitung parametrik pada umumnya mempergunakan taraf signifikansi 5% dan 1%. Untuk penaksiran yang menggunakan taraf signifikansi 5%, artinya itu mempergunakan nilai z-score 1,96. Z-score 1,96 memiliki daerah probabilitas sebanyak 95% atau 0,95. Jadi, daerah penerimaan itu adalah seluas 95% dan kemungkinan penolakannya atau kemungkinan salahnya adalah sebesar 5%. Di pihak lain, penaksiran yang menggunakan taraf signifikansi 1% artinya bahwa ia menggunakan z-score 2,58. Z-score 2,58 itu artinya memiliki daerah probabilitas sebanyak 99% atau 0,99. Jadi daerah penerimaan itu adalah seluas 99% dan kemungkinan penolakannya atau kemungkinan salahnya adalah sebesar 1%. Dengan demikian, penaksiran dengan mempergunakan taraf signifikansi 1% lebih dapat dipertanggungjawabkan karena besar kesalahan atau daerah penolakannya itu hanya memiliki kemungkinan 1%. Nah, estimasi letak harga rata-rata hitung parametrik dengan tarif signifikansi 5% dan 1% itu dapat dituliskan dengan rumus berikut. Yang pertama, rata-rata hitung parametrik sama dengan rata-rata hitung sampel ditambah atau kurang lebih 1,96. Terus yang kedua, rata-rata hitung parametrik sama dengan rata-rata hitung sampel ditambah atau dikurang 2,58. Khususnya dari tabel yang tadi hasil pengukuran potensi mahasiswa baru yang ada dalam slide kelima, diketahui bahwa sebenarnya adalah sama dengan 100,5,57, S-nya adalah 7,286 dan simpangan bakunya adalah 0,732. Jika menggunakan taraf signifikansi 5%, letak rata-rata hitung parametrik terdapat pada bilangan interval yang berikut dengan 105,57 ditambah kurang 1,96 dikali 0,732. Jadi hasilnya 105,57 plus minus 1,43472. 105,57 dikurangi 1,43472, kemudian dikurang 105,57 ditambah 1,43472. Hasilnya adalah 104,13528 dikurang 107,00472, atau jika dibulatkan maka menjadi 104,135 dikurang 107,008. Nah, jika menggunakan taraf signifikansi 1%, letak rata-rata hitung parametrik terdapat pada bilangan interval yang rumusnya 105,57 plus minus 2,58 dikali 0,732, dan hasilnya adalah 105,57 plus minus 1,88856. Kemudian 105,57 ini dipecah menjadi yang sebelah sini itu dikurang, sebelah sini ditambah. Jadi 105,57 dikurang 1,88856, kemudian dikurang 105,57 ditambah 1,88856. Hasilnya adalah 103,68114 dikurangi 107,45856, atau jika dibulatkan menjadi 103,68 dikurangi 107,46.
Jadi dengan taraf signifikansi 5%, kita dapat memperkirakan bahwa probabilitas letak nilai rata-rata hitung parametrik adalah di antara interval bilangan 104,135,107,005. Artinya dengan ketepatan penaksiran sebesar 95% dan kesalahan 5%, kemungkinan terendah nilai rata-rata hitung parametrik adalah 104,135, dan kemungkinan tertinggi adalah 107,005, di mana persisnya letak nilai rata-rata hitung parametrik tidak diketahui, dan karena itulah harga itu diestimasikan. Nah, yang kedua adalah yang menggunakan taraf signifikansi 1% dapat diperkirakan bahwa probabilitas letak nilai rata-rata hitung parametrik adalah di antara interval bilangan 103,68 sampai 107,46. Artinya, dengan ketepatan penaksiran sebesar 99% dan kemungkinan kesalahan hanya sebesar 1%, kemungkinan terendah nilai rata-rata hitung parametrik adalah 103,68 dan kemungkinan tertingginya adalah 107,46. Letak nilai rata-rata hitung parametrik secara pasti pun tidak dapat diketahui. Rentangan interval dengan taraf signifikansi 1% lebih besar daripada taraf signifikansi 5%. Jadi seandainya nilai rata-rata hitung parametrik masih di bawah bilangan 104,135 atau di atas bilangan 107,005 dalam batas interval taraf signifikansi 5%, kemungkinan masih berada dalam batas terendah, yakni 103,68, dan batas tertingginya yakni 107,46 dalam batas interval taraf signifikansi 1%. Nah, jika diwujudkan dalam bentuk garis, kedua probabilitas daerah penerimaan 95% dan 99% itu dapat ditunjukkan dalam slide ini. Nah, untuk daerah penerimaan nilai rata-rata hitung parametrik dengan taraf signifikansi 5% itu terletak pada interval 104,135 sampai 107,005, dan kan karena berarti kan tingkat kesalahannya itu hanya 5%, jadi yang di sebelah kiri itu 2,5% dan yang sebelah kanan itu 2,5%. Dan begitu pula pada daerah penerimaan nilai rata-rata hitung parametrik dengan taraf signifikansi 1%, yakni dengan kemungkinan penolakannya itu cuma 1%. Nah, 1% dibagi 2 kan 0,5%. Jadi yang di sebelah kanan itu 0,5%, yang sebelah kiri itu 0,5%, dengan letak intervalnya itu 103,68 sampai 107,46. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.